Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are okay. So welcome again with me, Miss Woro, in English for TOEFL. In this occasion, we're going to discuss more about part of sentence in meeting 2 ya. Jadi kesempatan kali ini di pertemuan kedua kita akan membahas tentang bagian-bagian kalimat ya. Here you can see in the first slide there are two sentences and also two questions. Let's read the sentences. Yang pertama adalah the officer has just sent the data to the partner, and then number 2, my boss asked me to have the newest report yesterday. Nah, from these sentences, Miss kasih dua pertanyaan. Yang pertama adalah, are both of them, the sentence number 1 and the number 2, classified into sentences? And then the second question is, which tenses are used in both of sentences? And here is the answer for the first one. Both of them are classified into sentences. The reason is that the sentence that exists in first slide consists of subject, ada pelaku, and then ada verb, kata kerja, bahasa yang lainnya adalah predicate gitu ya, and then ada object or even complement, ada objek dan juga complement itu adalah pelengkap. Gitu ya. Okay, number 2, there are two tenses used in two sentences above. Ada dua penggunaan tenses, ada dua macam tenses yang digunakan dari kalimat yang di first slide tadi itu ya. Yang pertama, first sentences kita menggunakan tensesnya adalah present perfect. Ya, kenapa? Karena kata kerja yang digunakan adalah bentuk ketiga. Jadi ada subjek, lalu ada indikator dari present perfect yaitu has dan have. Nah, indikatornya ini disesuaikan dengan subjeknya ya. Di sini dia menggunakan has. And then kita menggunakan di present perfect itu all of them verb 3. Semuanya bentuk ketiga. Makanya di situ ada kata send ya. Ada kata kerja bentuk ketiga mengirim. Send, send, send. And then for the second sentence ini menggunakan past tensesnya. Di situ juga ada subject dan juga diikuti kata kerja bentuk kedua, yaitu di sini regular verb ya, tinggal tambahkan ed dari kata ask menjadi asked. Okay, in this slide let's discuss more what is actually sentence and what is its part ya. Let's discuss more. The first one, let me know you about the definition of the sentence. Sentence is a group of words that gives you complete meaning or thought. It must contain subject and verb. Jadi sebenarnya apa sih Miss yang disebut dengan kalimat? Kalimat adalah kelompok kata yang memberikan kita sebagai speaker, pembicara, ataupun listener, kita sebagai pendengar, makna yang sempurna. Gitu ya. Yang namanya kalimat itu adalah terdiri dari subjek, berarti terdiri dari pelaku, dan juga terdiri dari verb, yaitu kata kerja atau kata yang lainnya kita sebut dengan predicate. Seperti contoh yang tadi nomor 1 di slide yang pertama ya. The officer has just sent the data to the partner. Let's discuss more what is the parts of the sentence in detail. Ya, kita lihat secara detailnya bagian-bagian kalimat itu apa saja. Yang pertama adalah the officer, berarti pegawai kantor, ya. Pegawainya tersebut di sini menjadi subjek, berarti pelaku gitu ya. And then has just sent, ya, baru saja mengirim, berarti di sini bentuknya sebagai kata kerja atau kita disebut dengan predicate. Nah, bahasanya itu yang lain adalah aktivitas yang dikerjakan. Nah, gitu ya. Si subjek itu melakukan apa? Berarti itu namanya verb atau predicate. And then ada the data. The data di sini posisinya sebagai objek. Nah, and then ada to the partner. Berarti to the partner itu menyatakan complement. Complement itu apa sih, Miss? Complement itu adalah pelengkap. Ya, jadi later on
I'll tell you about which sentences that need object, that need complement. Nanti ada penjelasan berikutnya ya untuk yang bagian-bagian kalimat yang mana menggunakan kata kerja, mana yang menggunakan pelengkap gitu ya. And then the second point, a group of words above gives you complete meaning. Nah, jadi jelas kalimat yang di atas ini memberikan kita arti yang sempurna, arti yang dapat dipahami yang disebut dengan sempurna itu ya. Jadi ketahuan mana si subjeknya, mana kata kerjanya, lalu mana objeknya atau mana komplemennya. Makanya kalimat di atas ya dengan dia menggunakan tenses present perfect di sini karena ada indikator has lalu diikuti kata kerja bentuk ketiga, dan kalau kita lihat bentuk kalimatnya adalah kalimat afirmatif ya, kalimat positif berarti menyatakan pernyataan. Nah, jelas kalimat ini disebut dengan kalimat. Kenapa? Because it contains subject and verb. Karena terdiri dari pelaku dan juga predikat atau verb. And then number 3, just like I told you just now, seperti yang Miss bilang, however, the position of the object and complement is based on the verb itself. Tetapi ada beberapa kalimat yang dia hanya menggunakan kata kerja saja. Ada beberapa kalimat yang dia hanya menggunakan complement saja. Nah, berarti yang menjadi penentu adalah the verb. Yang menjadi penentu adalah kata kerjanya itu sendiri. Oke ya, nanti ada di slide berikutnya. Oke, here in the slide 4. Yeah, you can see there are at least 3 sentences that every sentence has an underlined word which the description of the part of the sentence. Take a look into number 1. The teacher gives the students some worksheet. Yeah, and then the second one, we are discussing new material. Number 3, my boss sat behind me last meeting. Nah, number 1 until number 3, all of them use different tenses. Ya, jadi dalam pembentukan kalimat itu bersifat fleksibel. Mau pakai tenses apapun boleh. Seperti nomor 1 berarti ada verbnya itu kita lihat di situ ada tambahan s. So it use present tense ya, verb 1 plus s. And then number 2 ada to be diikuti dengan kata kerja bentuk pertama dan tambahkan nama ing di situ. And then we can say it present continuous. And number 3 ya, we use verb to di situ dari kata sit menjadi sat gitu ya. Duduk berarti kata kerja yang dipakai adalah bentuk kedua and then menjadi past tense. However, according to the division of the verb, nomor 1 itu kita bisa lihat di situ yang menjadi teacher is subject, and then gives itu adalah verb, lalu the students itu adalah object 1. And then some worksheet itu adalah object 2. It might be said that kata kerja give itu ya, yang artinya memberi, itu dia butuh objek 2. Objek 1 dengan objek 2. Objek pertama di sini adalah siswa ya, atau murid atau pelajar. Objek keduanya adalah worksheet, berarti bisa kita sebutkan sebagai portofolio. Nah, bisa nggak Miss objek 1, objek 2 ini jadi salah satu objek saja? Bisa, tapi dipakaikan dalam bentuk kalimat yang lain, dalam artian ada tambahan preposition to. For another example, the teacher gives some worksheet to the students, gitu ya. Jadi ada preposition, ada kata tambahan depan itu, kata depan to ya. Guru tersebut memberikan beberapa worksheet, beberapa portofolio kepada murid, gitu ya. Oke, and then for the second sentence, we are discussing new material. Yang menjadi subjek adalah we, and then are discussing di sini adalah verb karena dia posisinya adalah present continuous, berarti menyatakan sedang, and then new material berarti objek. Nah, we can say that sentence number 1 until number 2 itu beda. Ya, jadi kalau kata-kata membahas itu pakainya adalah bentuk pertama, lalu dia objeknya cuma 1.
ya, discussing, karena dia present continuous, jadi pakai bentuk pertama tambahan ing. However, it is very contradiction with number 1 and number 2. There is no object at all. Tidak ada objek sama sekali. Ya, my boss sat behind me last meeting. Waktu meeting yang lalu, bos saya duduk di samping saya, gitu ya. Di belakang saya. Nah, berarti bos saya duduk di belakang saya di meeting yang lalu. Berarti ini adalah kata kerja bentuk kedua, gitu ya. Dari sit menjadi sat. Nah, di sini tidak ada kata objek. Yang ada adalah preposition. Adanya adalah kata depan. Oleh karenanya, behind me last meeting itu menjadi complement. Itu ya. Oke, from these 3 sentences, we can say that sentence number 1 until number 2, ya, number 1 and then number 2 are called transitive verb. Kata kerja yang membutuhkan objek. Why? Because the verb need an object or more. Karena kata kerja tersebut butuh objek satu atau lebih, ya. And then for the sentence number 3 is called as an intransitive verb. Kenapa? Karena kata kerja tersebut tidak membutuhkan objek sama sekali. Okay, in the slide 5, yeah, we're going to discuss about the division or kinds of sentences. Here, there are at least 4 sentences. The first one is about declarative sentence that we call statement. Ya, kita menyatakan dalam bentuk pernyataan. Yang kedua adalah interrogative sentence, berarti bentuk kalimat tanya. Ya, nah interrogative sentence ini bisa menjadi yes no question dengan cirinya adalah semua to be diletakkan di awal. Contohnya, are you okay? And then was everything fine last night? Lalu misalnya do you like talking business, gitu ya. Semua kalimat dengan menggunakan kata kerja bantu yang di depan atau to be, ya. Nah, and then interrogative sentence juga bisa diawali dengan 5W dan 1H. Misalnya ada kata yang berkaitan dengan activity bisa bertanya dengan what. And then kalau misalnya time berarti menggunakan when. Kalau place menggunakan where. Lalu menggunakan reason kita pakainya why. Untuk yang who kita juga pakainya subject, gitu ya. Oke, next is about imperative sentence, ya. Kalimat yang berikutnya adalah jenis untuk imperatif. Imperatif itu adalah kata kerja perintah, ya, ataupun permintaan, ya. Ada command dan request. Nah, yang terakhir adalah exclamatory sentence. Ini adalah to express our emotion. Untuk mempermudah to get an easy explanation, take a look into number 4. Jadi bagian nomor 4 ini adalah bagian contoh-contohnya. The first one, the meeting is on second floor. Nah, berarti ini adalah bentuk pernyataan bahwasanya rapatnya itu dilaksanakan di lantai kedua, gitu ya. Nah, berarti bisa dinyatakan, Miss, kalau dalam bentuk statement itu bisa menjadi afirmatif, ya, betul. Jadi kalau statement ini masuknya ke dalam bentuk positif ataupun negatif, gitu ya. Oke. Sedangkan untuk yang number interrogative sentence yang seperti Miss tadi bilang, ya, bisa menggunakan 5W ataupun 1H. Di sini contohnya Miss masukkan dengan cara, ya, dengan how, ya, pakai to ask about the way. How was the presentation yesterday? Nah, bagaimana tuh kemarin presentasinya, lancar atau tidak? Kira-kira nanyanya seperti itu, ya. Number 3, to express the imperative sentence yang berupa command and request itu adalah kata kerja request. Di sini ada submit the report soon, ya, segera kumpulkan, gitu ya. Nah, biasanya untuk kalimat command or request ini kita menggunakan kata kerja perintah, kan, karena menunjukkan kata kerja perintah berarti kita menggunakan tanda seru,
gitu ya. Oke, the last but not least ada yang contoh dari exclamatory sentence. Exclamatory sentence ini berarti to express our emotion, our feeling. Nah, kata-katanya yippee, it sounds good, gitu ya. Kata-kata yippee, and then hooray, and then wow. Nah, itu termasuk ke dalam exclamatory sentence ya. Oke, for knowing our understanding ya, to get even more better, Miss kasih assignment ya. Nanti Miss jelaskan di bagian assignmentnya. Oke.